Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya baik ya, dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini Cilisti kelihatan ceria banget. Ya iyalah Civinis, gimana aku gak seneng, gimana aku gak ceria. Aku kan mau ikut sekolah minggu online. Oh iya, Civinis juga mau ikut kebaktian sekolah minggu online bersama adik-adik yang ada di rumah. Iya ya, Cici berharap dan guru-guru sekolah minggu berharap adik-adik dalam keadaan baik dan sehat. Karena Tuhan Yesus baik. Dan adik-adik, Cici mau sapa dulu nih. Civinis masih semangat nggak? Masih semangat dong Cilisti. Iya, Apalagi Cici. hari ini kita mau memuji Tuhan. Betul, kita mau dengerin firman Tuhan ya. Dan adik-adik, Cici berharap ya kita masih terus semangat. Dan jangan kerajinan kalian untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu itu kendor. Atau, aduh aku males. Aku sekolah minggu online lagi. Capek. Kita tetap berdoa ya dan percaya kalau Tuhan kehendaki minggu-minggu yang akan datang atau kapan nanti Tuhan kasih kesempatan untuk kita kembali tatap muka. Nah untuk itu Cici percaya kalian semua sudah siap untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Sudah siap belum Ci? Sudah Iya. siap. Seperti Cici di sini ya kita sudah sangat siap Iya, untuk betul. memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Untuk itu Cici mau sapa untuk semua adik-adik yang ada di GSRI Karawang. Iya. Untuk adik-adik yang ada di Pos PI Cikarang. Ya halo. Iya. Adik-adik yang ada di Cikampek. Cikampek halo. Iya, dan semua adik-adik yang sedang menyaksikan. Yuk semuanya, yuk kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan menyanyikan dan bersaat teduh, marilah Tuhan pimpin saya. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Jangan kau tinggalku sendiri. Mari kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Hari ini kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu online dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan pimpin kebaktian sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Dan ajar kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui sikap kami di saat kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Semangat. Iya semuanya semangat ya. Sekarang saya ajak, Civinis ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Ayo mari kita berdiri. Iya betul. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan jemu-jemu untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan terlebih-lebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian Mars Sekolah Minggu. Dengan semangat ya adik-adik. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Civinis, Iya senang Cilisti, nggak hari ini? senang sekali Cilisti, apalagi bisa bernyanyi memuji Tuhan bersama adik-adik. Iya, hari ini juga Cici mau ajak kita nyanyi pakai gerakan. Oh lagunya apa itu Ci? Karena kita masih di awal-awal tahun, jadi masih semangat. Iya betul Ya, sekali. jadi nyanyinya kita pakai gerakan. Lagunya dari terbit Oh iya, matahari. Ya, kita mau nyanyi lagu pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
Ya Civinis, tadi lagunya tuh artinya bagus. Dari terbit matahari. Artinya dari terang, kan kalau matahari terbit kan itu artinya pagi ya, terang ya. Terus sampai terbit itu sampai ke masuk, tenggelam artinya sampai gelap pun kita mau memuji Tuhan. Bukan hanya memuji Tuhan saat baik ataupun saat senang ataupun saat sehat. Tapi biarlah kita belajar menjadi anak Tuhan untuk senantiasa memuji Tuhan. Di dalam keadaan apapun kita tetap percaya bahwa Allah itu baik. Ya. Sekarang lagu yang berikutnya apa Ci judulnya? Yesus pokok. Masih semangat? Iya. Ya. Masih pakai gerakan ya Ci? Iya betul sekali. Iya. Silahkan duduk adik-adik. Tadi kita sudah semangat ya memuji Tuhan. Betul ya. sekali Cilistik. Cici di sini juga udah sampai, iya. Aduh ngos-ngosan. Ngos-ngosan juga ya. Tapi jangan dulu, kita mau ini ya, mau dengerin firman Tuhan. Soalnya sekarang kita mau menenangkan hati kita akan mempersiapkan hati kita dengan pujian Kasih Yesus Sungguh Indah. Dalam hidupku ini sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya.
Mari kau berdoa, kita menyanyikan satu kali lagi. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasihnya kepada saya. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena bersama Tuhan, karena bersama Tuhan kami tenang, karena ada kasih Tuhan, karena ada kasih Tuhan di dalam hidup kami, ketika kami mau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami menenangkan hati kami, telinga kami, bahkan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga berkati Cifinis yang akan bercerita untuk kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya. Kepada Miss Finis dipersilahkan. Ya, makasih. Halo adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sikapnya bagaimana? Harus duduk manis ya. Sekarang siapkan Alkitabnya, duduk dengan tenang. Sebelum Cifinis bercerita, Cifinis mau bertanya. Siapa yang sebelum ikut kebaktian sekolah minggu online sudah mandi? Ayo angkat tangannya, siapa yang sudah mandi? Ayo, wah semuanya sudah mandi. Semuanya pasti cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ya anak-anak, ketika kita mandi yang kita gunakan apa? Yang kita gunakan air. Jadi air gunanya untuk apa anak-anak? Selain mandi, air gunanya untuk apa? Iya betul, untuk minum ya. Selain minum untuk apa lagi? Untuk cuci tangan. Apalagi sekarang ini anak-anak kita harus rajin-rajin cuci tangan ya. Supaya tubuh kita sehat, bebas dari bakteri, dari kuman ya. Terus guna air selain minum, selain cuci tangan, gunanya untuk apa lagi? Betul, untuk cuci piring ya, untuk cuci piring. Terus untuk apa lagi? Untuk mandi menggunakan shower. Nah, anak-anak, kalau zaman dulu itu tidak ada shower, tidak ada keran air, tidak ada wastafel, tidak ada dispenser, tidak ada aqua galon, tidak ada air mineral. Nah, kalau sekarang kan kalau kita haus, kalau kita mau minum, tinggal ambil air minum di dispenser, beli aqua galon, taruh di atas dispenser, tinggal dipencet, airnya keluar. Terus atau beli air mineral di Alfa atau di Indomaret. Terus kalau mau mandi tinggal menggunakan shower atau mau cuci piring tinggal menggunakan air di keran air. Kalau zaman dulu anak-anak, kalau mau butuh air itu harus pergi ke sumur dulu. Nah ya, kalau zaman dulu itu yang ada sumur. Tidak ada dispenser, tidak ada aqua galon, yang ada sumur. Di dalam sumur itu
terdapat sumber air kalau tanahnya sudah digali adik-adik. Terus cara mengambil air di sumur itu bagaimana Civinis? Nah, cara mengambil air di dalam sumur itu ditimba menggunakan ember anak-anak, ya, ditimba menggunakan ember. Jadi kalau orang-orang zaman dulu mereka ke sumur untuk mengambil air. Nah, kalau tidak ada air rasanya bagaimana anak-anak? Kalau tidak ada air rasanya bagaimana? Wah, rasanya tidak enak. Kalau kita mau minum, ya, kalau kita haus, rasanya bagaimana tidak enak ya, tenggorokan kita kering, kehausan. Terus kalau tidak ada air, kita tidak bisa mandi. Jangankan mandi, jangankan tidak mandi dalam sebulan, mandi sehari 2 hari aja, rasanya bagaimana? Bau, apalagi kalau baju kita tidak diganti-ganti. Rasanya tidak enak anak-anak, bau sekali. Bau kotor. Ya, terus kalau tidak ada air lagi, rasanya bagaimana? Tidak enak, tanaman bisa mati, bisa kering, binatang-binatang tidak bisa minum ya, bisa mati. Jadi air itu sangat kita butuhkan. Nah, anak-anak sekarang Civinis mau bercerita. Suatu hari Tuhan Yesus itu bersama murid-muridnya ya mau pergi menceritakan cerita firman Tuhan. Mereka dari Yudea kembali ke Galilea. Ketika mereka kembali ke Galilea, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya itu harus melewati kota Samaria. Kota apa anak-anak? Kota Samaria. Nah, ternyata di kota Samaria itu terdapat sebuah sumur yang terkenal. Terdapat sebuah sumur yang terkenal. Nama sumur ini sumur Yakub. Sumur apa anak-anak? Sumur Yakub ya, sumur Yakub. Jadi di sumur Yakub ini ada banyak orang yang datang untuk mengambil air buat minum, untuk mandi, untuk cuci piring, untuk kasih minuman domba-domba. Ya, jadi mereka datang karena belum tentu di setiap rumah mereka masing-masing itu ada sumur anak-anak. Jadi orang-orang pada saat itu mereka datang ke sumur Yakub untuk mengambil air. Nah, pada saat itu ketika Tuhan Yesus berada di kota Samaria, tepat jam 12 siang. Ya, tepat pukul 12 siang. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya itu sangat capek, mereka lelah, mereka kelaparan, mereka kehausan. Jadi Tuhan Yesus mau istirahat anak-anak, dia mau istirahat, dia mau duduk di dekat sumur Yakub itu. Sementara murid-muridnya pada kemana? Murid-muridnya pada pergi mencari makanan. Tuhan Yesus istirahat duduk di dekat sumur Yakub itu. Ketika Tuhan Yesus sedang duduk di sumur Yakub itu anak-anak, tidak lama kemudian datanglah seorang ibu. Ibu ini sedang membawa kendi. Dia sedang membawa kendi tempat air anak-anak. Nah, ketika ibu ini datang di sumur itu, Tuhan Yesus melihat. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada ibu ini, "Ibu, boleh enggak aku minta minum? Aku haus, aku belum minum dari tadi." Lalu ibu ini menjawab, "Hah? Kamu minta minum dari aku? Kamu kan tidak kenal aku sama sekali." Lalu Tuhan Yesus menjawab anak-anak, "Hei ibu, aku mengenal engkau. Kamu itu seorang ibu dari Samaria. Bahkan aku mengenal engkau. Engkau itu seorang ibu yang suka berbuat dosa, suka bandel, suka nakal, suka berbohong, suka marah-marah kalau ditegur sama teman-temannya. Jadi aku mengenal engkau itu siapa.
Lalu ibu dari Samaria ini kaget. Hah? Loh, kok kamu bisa mengenal aku? Betul apa yang kamu katakan. Aku ini terkenal seorang ibu dari Samaria. Tapi bagaimana engkau bisa mengenal aku? Kalau aku ini seorang ibu yang suka berbuat dosa, yang suka nakal, suka bandel, suka marah-marah, bagaimana engkau bisa mengenal aku? Lalu Tuhan Yesus menjawab adik-adik, iya ibu, aku mengenal engkau karena aku ini adalah Tuhan Yesus. Aku ini adalah Tuhan Yesus. Lalu ibu dari Samaria ini kaget anak-anak. Oh, engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus, aku pernah dengar cerita tentang engkau. Aku pernah dengar dari teman-teman aku. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau bisa membuat mujizat. Engkau bisa mengubah air sumur menjadi air anggur. Engkau bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit. Yang buta bisa melihat, yang bisu bisa berbicara, yang tuli bisa mendengar. Bahkan engkau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sudah mati, bisa engkau bangkitkan. Engkau Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Lalu Tuhan Yesus berkata begini, betul ibu yang kamu katakan. Iya, saya Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Lalu ibu ini berkata kepada Tuhan Yesus, anak-anak ibu dari Samaria ini, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku ini seorang ibu yang berdosa. Aku suka nakal, aku suka bandel, aku suka berbohong Tuhan Yesus. Aku suka marah-marah, kalau saya ditegur saya suka marah-marah Tuhan Yesus. Saya tidak dengar-dengaran. Tuhan, apakah engkau mau mengampuni dosa-dosaku Tuhan Yesus? Lalu Tuhan Yesus menjawab anak-anak, hai ibu, dosamu akan diampuni jikalau engkau percaya dan mau bertobat mengakui dosa-dosamu dan dosamu akan diampuni. Lalu ibu ini berkata anak-anak, Tuhan Yesus, mulai hari ini aku mau percaya kepadamu Tuhan. Aku mau sayang kepadamu Tuhan Yesus. Aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Aku mau ikut Engkau Tuhan Yesus. Aku mau bertobat Tuhan Yesus. Aku mau bertobat, aku mau berubah. Aku berjanji Tuhan, aku tidak mau berdosa lagi. Aku berjanji Tuhan, aku tidak mau nakal lagi. Aku tidak mau bandel. Aku tidak mau berbohong lagi Tuhan Yesus. Aku berjanji aku tidak mau marah-marah lagi Tuhan Yesus. Dan aku juga berjanji Tuhan, aku mau minta maaf kepada teman-teman saya yang sudah saya marah-marahin Tuhan Yesus. Wah, anak-anak, ketika ibu dari Samaria ini mengaku dosanya, dia mau bertobat dan mau sayang kepada Tuhan, mau percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus senang mendengarnya anak-anak. Tuhan Yesus tersenyum anak-anak. Wah, Tuhan Yesus senang, dia tersenyum. Dan setelah itu Tuhan Yesus berkata, hai ibu, dosamu sudah diampuni. Dan setelah itu anak-anak, ibu ini berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan setelah itu dia pulang ke rumahnya. Dia menemui teman-temannya. Ya, dia pulang ke rumahnya meninggalkan kendinya. Dia menemui teman-temannya yang selama ini dia suka marah-marahin. Dia mau minta maaf anak-anak. Ketika dia ketemu dan minta maaf. Ketika dia bertemu sama teman-temannya berkata, hai teman-teman,
Hari ini aku datang sama kalian. Lalu teman-temannya berkata begini anak-anak kepada ibu dari Samaria ini. Hei, ibu, ngapain kamu datang-datang lagi ke sini? Pasti kamu mau marah-marahin kami kan? Iya kan? Kamu kan tidak bisa ditegur, kamu kan tidak mau ditegur, kamu kan suka nakal, pasti kamu mau marah-marah sama kami lagi. Ibu, teman-teman, aku tidak marah-marahin kalian lagi. Aku tidak mau marah-marahin kalian lagi. Justru saya datang ke sini, aku mau minta maaf sama kalian. Maafin aku ya teman-teman. Maafin aku ya. Aku berjanji, aku tidak mau nakal lagi sama kalian. Aku berjanji, aku tidak marah-marah lagi sama kalian. Kalian maafin aku ya. Kalian mau maafin aku tidak? Tanya dari ibu Samaria ini. Lalu teman-temannya menjawab, iya kami mau maafin kamu. Tapi kok tumben-tumben kamu bisa berubah mau minta maaf sama kami? Kok kamu tumben-tumben bisa berubah mau minta maaf kepada kami-kami ini? Iya teman-teman, sekarang saya sudah berubah, sekarang saya sudah bertobat. Tadi itu saya ketemu sama Tuhan Yesus di sumur Yakub. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa itu, dan saat itu saya mengakui semua dosa-dosa saya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa saya. Dia sudah membersihkan hati saya, dan sekarang saya mau berjanji kepada Tuhan Yesus, tidak mau berbuat dosa lagi, tidak mau nakal, tidak mau bandel lagi, tidak mau marah-marah lagi, dan saya juga mau minta maaf sama kalian. Wah, teman-temannya ketika mereka mendengar itu, anak-anak, teman-teman ibu Samaria ini, mereka senang sekali. Wah, puji Tuhan, ibu Samaria kamu sudah berubah. Ya, puji Tuhan kamu sudah bertobat. Dan sejak saat itu anak-anak, ibu dari Samaria ini, dia sudah berubah, dia sudah bertobat, dia tidak nakal lagi, dia tidak bandel lagi, dia tidak berbohong lagi, dia tidak marah-marah lagi. Ya, dan saat itu dia mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Wah, anak-anak, dari cerita ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita semua, sangat sayang kepada anak-anak, sangat sayang kepada Miss, sangat sayang kepada papa mama, kepada opa oma, kepada cici koko dede semuanya, ya. Tapi ingat, jika kita sudah berbuat dosa, jika kita sudah nakal, suka bandel selama ini, kita datang kepada Tuhan Yesus. Ya, jika kita suka berbohong selama ini, suka marah-marah, suka lawan papa mama, ya, kalau ditegur tidak dengar-dengaran, suka ngambek-ngambek, ya, kalau ditegur sama papa mama, suka malas-malasan, kita datang kepada Tuhan anak-anak, ya, kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan Yesus. Kita berjanji kepada Tuhan Yesus untuk mau bertobat, untuk mau berubah, untuk tidak mau berbuat dosa lagi. Dan Tuhan Yesus pasti mengampuni semua dosa-dosa kita anak-anak, jikalau kita percaya dan mengaku dosa-dosa yang sudah kita lakukan selama ini. Dan bukan hanya itu anak-anak, ya, jikalau kita sudah mengaku dosa kita kepada Tuhan Yesus, berjanji mau bertobat berubah, kita juga harus sayang kepada Tuhan Yesus. Ya, kita harus sayang kepada Tuhan Yesus, berjanji mau sayang kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga minta maaf, bukan hanya kepada Tuhan Yesus saja, kita juga minta maaf kepada papa mama.
ya, jika selama ini kita suka bentak-bentak papa mama di rumah, suka lawan, suka marah-marah kepada papa mama, minta maaf kepada papa mama. Papa, mama, aku minta maaf. Selama ini saya suka nakal, selama ini saya suka bandel. Maafin aku ya papa, maafin aku ya mama. Aku berjanji tidak mau bandel lagi, tidak mau nakal lagi. Atau suka bandel, atau suka marah-marah kepada cici, kepada koko, kepada dede, atau kepada opa, oma, dan kepada orang lain. Minta maaf anak-anak, minta maaf ya. Kalau kita minta maaf, Tuhan Yesus yang melihat pasti tersenyum ya. Tuhan Yesus senang dan Tuhan Yesus tersenyum. Ayo, siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Siapa yang mau sayang kepada Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Siapa yang mau seperti Ibu Samaria ini mau bertobat? Mau berjanji tidak mau berbuat dosa lagi? Ayo. Iya anak-anak ya, Chief Inis percaya. Ya, kita semua sayang kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan pujian domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Sekali lagi. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Ya adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita dalam minggu ini yang terambil dari Roma 10 ayat 13. 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Sekali lagi, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Dan sekarang kita mau berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami, yang sayang kepada setiap kami. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh diingatkan bahwa Engkau sangat sayang kepada kami. Dan kami diajar untuk sungguh-sungguh sayang dan mau percaya kepadamu Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dan kami mau berjanji untuk sungguh-sungguh sayang, setia, dan mau mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita dan kita panggil Miss Listi untuk maju ke depan. Iya, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semuanya. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, sekaligus kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang nanti anak-anak bisa bawa kembali ke dalam gereja. Dan untuk itu kita akan menyanyikan pujian yang tadi kita sudah nyanyikan, yaitu domba kecil, domba kecil. Sama seperti lagu tadi, domba kecil itu siapa sih? Kita yang lemah dan terbatas ya Cipinis ya. Cilisti. Kita butuh Tuhan sebagai gembala kita yang baik, karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Kita mau menyanyikan pujian ini, Domba kecil. domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Kita nyanyikan lebih pelan lagi. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Marilah Cici ajak untuk kita semuanya berdiri dan kita mau berdoa. Ikut Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena hari ini karena hari ini kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu. Kami Kami bersyukur bersyukur punya Allah yang yang begitu baik, begitu baik, yang begitu mengasihi kami orang berdosa ini. Kami sering nakal, sering menyakiti hati Tuhan. Bahkan kami juga sering menyakiti orang-orang lain. Biarlah Tuhan tolong ampuni kami, dan kami mau berjanji untuk tidak nakal lagi. Tuhan tolong kami, pegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan yang boleh kami kumpulkan. Biar Tuhan tolong persembahan kami Engkau berkati, supaya bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan boleh pakai. Terima kasih Tuhan. Biarlah sepanjang minggu ini kami mau menyerahkan keseharian kami yang sekolah, ataupun kami yang di rumah, kami tetap menjadi anak Tuhan yang taat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam
kebaktian sekolah minggu kita sudah selesai. Happy Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Ya, bye-bye.